Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nur Endasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B, NPM 19187203033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan, fungsi uang, serta permintaan dan penawaran uang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa, maupun utang. Lalu, fungsi uang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung, sedangkan fungsi turunan ialah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpanan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. Lalu, teori permintaan uang. Permintaan uang secara sederhana didefinisikan sebagai seberapa besar jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan realnya. Lalu, ada dua teori permintaan uang yang terkenal, yaitu teori permintaan klasik dan teori permintaan Keynes. Apakah yang dimaksud dengan teori permintaan uang klasik? Menurut pendapat klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karena itu, jumlah uang yang diminta akan berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Jumlah uang yang dipegang masyarakat akan menjadi daya beli, yaitu nilai nominal dibandingkan tingkat harga atau real money balance. Selain itu, karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral atau money neutrality, artinya uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Selanjutnya, persamaan kuantitas uang klasik, yaitu M kali V sama dengan P kali T, di mana M adalah jumlah uang yang diterima, V adalah velositas uang, P adalah tingkat harga umum, dan T jumlah unit transaksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Sahilia dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B NPM 055. Di sini saya ingin menjelaskan teori permintaan Keynes. Teori ini merupakan jumlah uang yang dimintai masyarakat dari motivasinya memegang uang. Teori ini diperkenalkan oleh Keynes dan menurutnya ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu motivasi transaksi, motivasi berjaga-jaga, motivasi spekulasi. Motivasi transaksi, permintaan uang untuk transaksi ini sama dengan permintaan uang dalam teori klasik, yaitu untuk mempermudah transaksi. Permintaan uang transaksi ini berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula jumlah uang yang diterima. Motivasi berjaga-jaga. Motivasi berjaga-jaga merupakan motivasi orang memegang uang untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak terduga, misalnya saja sakit atau kecelakaan. Permintaan uang di sini juga mempunyai hubungan positif dengan tingkat pendapatan. Motivasi spekulasi atau motivasi mendapatkan keuntungan. Menurut Keynes, ada 2 aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat, yaitu uang dan obligasi. Hubungan antara uang dan motif spekulasi dengan tingkat suku bunga adalah hubungan berbanding terbalik. Artinya, jika suku bunga tinggi, maka permintaan uang rendah, karena masyarakat lebih suka menyimpan dalam bentuk obligasi daripada disimpan dalam bentuk uang tunai. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, maka permintaan uang akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu dorongan melakukan transaksi, dorongan berjaga-jaga, dorongan spekulasi, tingkat harga, tingkat suku bunga, ekspektasi atau perkiraan, dan meningkatnya produksi barang dan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Puspitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B NPM 004. Penawaran uang. Secara sederhana, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang yang ada atau beredar di masyarakat, dikenal dengan jumlah uang beredar atau JUB. Ada 2 definisi JUB. Pertama, menurut pendekatan transaksional dan pendekatan likuiditas. Menurut pendekatan transaksional, bahwa JUB yang dihitung adalah jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Dalam praktek pendekatan ini digunakan untuk menghitung JUB dalam arti sempit, narrow money, atau disimbolkan dengan M1. Dengan kata lain,
JUB dalam arti sempit M1 adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Kemudian adalah pendekatan likuiditas. Pendekatan ini mendefinisikan JUB sebagai jumlah uang untuk kebutuhan transaksi ditambah uang kuasi atau quasi money. Karena dengan pertimbangan bahwa uang kuasi sangat mudah dirubah menjadi uang untuk kebutuhan masyarakat. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung JUB dalam arti luas broad money atau M2. Dengan kata lain, JUB dalam arti luas M2 adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi ditambah uang kuasi. JUB untuk transaksi M1 akan terdiri dari uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sehingga disimpulkan dengan M1 sama dengan C plus D, di mana M1 sama dengan uang beredar dalam arti sempit, C sama dengan uang kartal currency yang terdiri dari uang kertas dan logam yang memiliki nilai nominal, dan D, uang giral yang terdiri atas rekening giro atau rekening koran cek. JUB dalam arti luas M2 terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang kuasi, sehingga disimpulkan dengan M2 sama dengan C tambah D tambah T atau M2 sama dengan M1 tambah T, di mana M2 sama dengan uang beredar dalam arti luas dan T sama dengan uang kuasi yang terdiri dari tabungan dan deposito berjangka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Widya Fatmala dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B, NPM 19187203093. JUB untuk transaksi M1 akan terdiri dari uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sehingga disimpulkan dengan M1 sama dengan C tambah D, di mana M1 uang beredar dalam arti sempit, C uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang memiliki nilai nominal, dan D uang giral yang terdiri atas rekening giro atau rekening koran. JUB dalam arti luas M2 terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang kuasi, sehingga disimbolkan dengan M2 sama dengan C plus D plus T atau M2 sama dengan M1 plus T, di mana M2 uang beredar dalam arti luas dan T uang kuasi yang terdiri dari tabungan dan deposito berjangka. Penawaran uang dalam analisis ekonomi merupakan variabel eksogen yang berarti besarnya dianggap tetap. Di sini penawaran uang adalah penawaran atau jumlah uang beredar real, yang berarti jumlah uang yang beredar dibagi dengan tingkat harga atau P. Dengan demikian, penawaran uang real atau MS sama dengan M per P. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, bank sentral, pemerintah, bank umum, tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan deflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, pendapatan, kekayaan masyarakat, nilai tukar rupiah, fasilitas kredit, dan struktur perekonomian negara. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.